Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma, amin ya rabbal alamin. Fadilatul muhtaramin, para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh, hadirin hadirat jamaah Masjid Agung Kudus rahimakumullah wa radhiya ankum wa barakalakum. Marilah sebelum kita lanjutkan ngaji tafsir pada malam hari ini, kita terlebih dahulu untuk niat i'tikaf bersama-sama di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita masih membahas tentang riwayat yang berkaitan dengan cerita proses terciptanya Nabi Adam alaihissalam. Jadi terakhir Syekh Amin Al-Harari menceritakan, mengambil sebuah riwayat yang mana beliau menceritakan tentang posisi-posisi daripada akal, lalu kemudian daripada makanan, lalu kemudian daripada ketamaannya manusia dan lain-lain. Intinya semua yang ada di dalam diri Nabi Adam yang mana turun sampai kita hari ini itu punya spesialnya masing-masing. Maka beliau lalu kemudian mengatakan fasubhana man ja'alahu yasma' bi'adhum wa yabsuru bisyaham wa yantiqu bilaham wa ya'rifu bidam. Maka sungguh maha suci Allah yang telah menciptakan makhluk bisa mendengar suara hanya dengan daun telinga, yang bisa melihat hanya dengan adanya mata yang seakan-akan terbentuk daripada lemak, lalu bisa menjadikan lesan manusia bisa berbicara hanya dengan daging, ya kan? Kalau kita lihat lesan kita itu konstruksinya itu enggak ada tulangnya, cuman daging-daging tok. Tapi nek wis muni misoi kok megelno ati temenan. Wa yu'raf bidam wa ya'rifu bidam, dan bisa mengenal dengan darah. Yakni kalau secara ilmu kedokteran yaitu ilmu genetika, nasab nih kalau ilmu nasab. Kalau genetikanya masih dekat, hanya mencari 1-2 generasi, mungkin masih bisa dicari genealoginya. Secara ilmu genetik masih bisa. Tapi kalau secara ilmu nasab sampai ribuan tahun, nah kita nggak bisa cari itu. Ketemu dengan Nabi Adam apa dengan Homo sapien. Homo sapien itu teori konspirasi mawon pun. Lalu kemudian setelah Allah sudah ciptakan Nabi Adam menjadi manusia utus sesempurna itu, maka kata beliau falamma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi 'allamahu asma'al asya'a kullaha. Maka ketika Allah sudah meniupkan roh pada adonan tanah yang mana menjadi prototipe, yang mana menjadi rancangan manusia pertama, yaitu Nabi Adam, Allah sudah sempurnakan wujudnya, Allah sudah tiupkan roh di dalam adonan tersebut. Lalu tugas Allah selanjutnya adalah allamahu asma'al asya' kullaha. Allah mengajari Nabi Adam nama-nama semua hal, baik yang ada di zaman itu bahkan sampai akhiruz zaman. Lalu bagaimana cara Allah memberikan ilmu kepada Nabi Adam? Fawaqa'a fi qalbihi, maka tiba-tiba ilmu itu sudah ada di dalam hatinya Nabi Adam. Nah, itu yang kemarin kita singgung, man amila bima alima warathahu Allahu ilma ma lam ya'lam. Kalau kita sebagai anak keturunan Nabi Adam pengen dapat ilmu yang model seperti itu, kita harus man amila bima amila. Man amila bima alima, barang siapa yang mengerjakan ilmu yang sudah dipelajarinya, maka Allah tiba-tiba akan memberikan kepada dia ilmu yang belum pernah diketahuinya. Nah, Nabi Adam apa maneh kecil kan, beliau suci, beliau masih bersih, menerima rangsangan atau menerima radar dari Allah Subhanahu wa taala itu mudah sekali. Jadi Nabi Adam itu memang mukjizatnya di situ. Alim, tahu senama segala hal, tahu nama kamera, tahu nama HP, sak merek-mereknya malah ya. Maka fa'allamahu jami'a asma al-musammayat bi kullil lughat bi an arahul ajnas allati khalaqaha
wa 'allamahu anna hadza ismuhu faras wa hadza ismuhu ba'ir wa hadza ismuhu kadza. Pun. Maka cara Allah diantaranya yang disebutkan di sini untuk mengajari Nabi Adam, Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya mengajari Nabi Adam tentang nama-nama barang hanya pada satu bahasa, bukan. Bahkan bahasa Inggris yo kan Nabi Adam tahu, bahasa Jawa yo Nabi Adam tahu, karena beliau sumber daripada semua bahasa. Nabi Adam itu kan manusia pertama, sudah selayaknya beliau menguasai bahasa-bahasa anak keturunannya. Masa Nabi Adam alim, wong metu kowe ku ya aneh kan? Dari Nabi Adam kok bisa keluar kita sebagai anak cucunya Nabi Adam, itu aja nggak aneh kok. Nah, jadi Nabi Adam itu tahu segala bahasa, maka tahu ini namanya kuda, tahu ini namanya kedelai dan keledai, yuk ngerti. Itu Nabi Adam. Bahkan wa 'allamahu ahwalaha wa ma yata'allaqu biha minal manafi' ad-diniyah wa dunyawiyah. Bahkan detailnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajari Nabi Adam bukan hanya sekedar nama saja. Dikasih tahu, Adam ini namanya kipas, gunanya untuk apa? Untuk angin-angin ben ora sumuan, itu Nabi Adam tahu. Dan Nabi Adam itu namanya kamera, gunanya apa? Untuk live, untuk YouTube biar bisa ditonton banyak orang. Dan ini namanya jam, untuk apa? Untuk mengetahui perjalanan waktu, tahu secara detail. Corok HP niku sudah ada speknya lengkap, ini baterai segini watt ya, kecanggihannya gini, tahu Nabi Adam. Bahkan tahunya itu manfaat diniyah, yaitu manfaat untuk kegiatan akhirat kita atau manfaat duniawi. Adam ini namanya sajadah, untuk apa? Biasanya nek wong Indonesia gawe sholat tuh, tahu Nabi Adam itu. Tidak hanya itu, wa 'allamahu asma'al malaikah. Nabi Adam diajari nama-nama para malaikat. Oh, dari malaikat pimpinan terpucuknya malaikat Jibril sampai malaikat yang ecek-ecek, beliau tahu semuanya. Kenal. Bahkan ini jangan kaget, wa asma'a dzurriyyatihi kullihim. Oke. Nabi Adam diajari oleh Allah nama anak cucunya. Semuanya tahu. Ada yang namanya Zidan, beliau tahu. Ada yang namanya siapa ini? Siapa ini sengene dek bagi? Faisal, yuk tahu beliau. Barusan ini Gus Andik yuk ngerti beliau. Tahu namanya Hidayat, tahu semuanya. Nabi Adam. Jadi jangan aneh. Kok kita keturunannya asma al hayawanat wal jamadat, dan kanjeng Nabi Adam itu juga tahu nama hewan-hewan. Hewan apa? Ular, ulat, lalu kemudian kijang dan lain-lain tahu. Wal jamadat, barang-barang benda-benda mati beliau juga tahu. Ini batu, ini gunung, batu ini bisa jadi digiok, batu ini bisa dijual mahal, tahu beliau. Terus wa asma al mudun wal qura, anehnya ini. Dan Nabi Adam juga tahu nama-nama kota dan nama-nama desa. Desa Kajeksan, tahu beliau, kecil ya. Sudah pernah ada informasinya di dalam otaknya Nabi Adam. Desa Gribek misalnya, desa Menawan, tahu beliau. Jangan aneh. Terus wa asma'at thair wasyajar wa ma yakun, dan Nabi Adam juga dikasih tahu tentang nama-nama burung, nama-nama pohon. Wa kullana samatin yakhluquha ila yaumil qiyamah, dan semua nama manusia yang akan diciptakan oleh Allah sampai hari kiamat nanti. Listnya sudah ada di dalam hatinya Nabi Adam. Lengkap itu. Nek iso copy paste jos sampean. Terus wa asma'al mat'umat wal masyrubat. Nabi Adam juga tahu nama-nama makanan dan minuman. Ngerti semua. Carbonara oke, tempe gembus tahu, Pondok favorit apa? Kering, tempe nogo, ngerti. Karena mungkin bumbunya terlalu banyak, bawang merah, bawang putih kan istilahnya sampean kering nogo tuh. Krim tempe nogo, abape hah. Tahu beliau itu. Wa kullana na'imin fil jannah, dan kanjeng Nabi Adam juga tahu semua nama-nama kenikmatan yang ada di dalam surga. Jadi beliau tahu ini namanya apa, ini namanya apa. Padahal surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Ngoten. Wa asma'a kulla syai'in hatta al-qas'ah wal qusai'ah.
Dan bahkan Nabi Adam itu tahu nama-nama benda-benda yang menurut logika itu Nabi gak usah belajar itu. Apa itu? Al-qas'ah, wadah makanan, buah piring, nggih. Nopo sekarang kalau yang dibakar itu plate, hot plate, ya hot plate biar tetap hangat ya. Kalau kita ke makanan-makanan Jepang ya kan gitu hot plate. Wal qusai'ah, bahkan hal-hal yang remeh, baskom, berarti beliau, baskom itu beliau tahu. Wahattal junnah wal mahlab, dan beliau juga tahu yang namanya al junnah, perisai, wal mahlab inaun yuhlabu fihi, wadah yang mana digunakan orang Arab untuk memerah susu, itu kan namanya mahlab, tempat merah susu. Beliau tuh tahu nama itu, masya Allah. Nah ini kehebatannya Nabi Adam. Kok bisa? Ya itu namanya mukjizat. Mungkin sampean selama ini kan bertanya-tanya, mukjizatnya Nabi Adam itu apa sih, ya gak? Sementara anak turunannya daripada para nabi kan punya mukjizat masing-masing. Nabi Adam mukjizatnya apa? Ini wa 'allama Adamal asma'akullaha, semua nama beliau sudah mengetahuinya dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan bingung sampean diwaca bendino kayak rak mudeng-mudeng iki ya. Wa fil khabar, dan di dalam sebuah riwayat yang lain disebutkan lamma khalaqallahu Adam batha fihi asraral ahruf wa lam yabutha fi ahadin minal malaikah fa kharajatil ahruf ala lisani Adam bifununil lughati. Diceritakan kalau Anda pengen tahu kok iso Nabi Adam bisa berbicara bahasanya semua anak keturunannya beliau, bahasa Inggris oke, bahasa Jepang oke, bahasa Jawa sing alus nggih oke. Kok iso ku kepripun? Ternyata sirinya di sini. Dulu ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan prosesnya Nabi Adam menjadi manusia, Allah tiupkan di dalam diri Nabi Adam asrar al-ahruf, rahasia-rahasia daripada huruf. Jadi yang ditransfer itu ilmunya, sehingga beliau bisa langsung mempraktekannya. Beda be awak dhewe mondok setahun ngaji rung iso ya ono beda. Ngasih ora iso-iso itu kita. Tapi Nabi Adam ndak. Sirnya huruf turun pada Nabi Adam, sehingga ketika beliau sekali baca, mengucapkan itu fasih berbahasa apapun, ngomong Arab fasih, ora medok, ora kaya wong Indonesia kalau lagi belajar bahasa Arab. Anta khair, anta kamu baik-baik saja. Oh, naam, ana la mada, saya tidak apa-apa. Itu kan bahasa kita kan, bahasa kita. Tapi Nabi Adam enggak, langsung fasih. Karena beliau langsung mendapatkan sirnya huruf turun langsung kepada Nabi Adam. Kalau nggak paham sir niku, kalau bahasa wong kimia itu esensi. Esensinya sudah langsung masuk pada dirinya Nabi Adam. Makanya sekali ngomong Kanjeng Nabi Adam bifununil lughat, semua bahasa bisa menguasai. Wakilah termasuk bahasa yang susah, bahasa apa? Cina betul ya? Cina nggih. Wah, Cina itu dengan huruf yang model itu apa itu kayak mantra itu. Kalau ditaruh di vampir terus mandek ya. Nah, itu beliau bisa. Faja'alaha Allahu suwaran lahu wa muthilat lahu bi anwa'il kabun. Wa fil khabari, dan di dalam riwayat lain, 'allamahu sab'ami'ati alfi lughah. Bahkan ceritanya Nabi Adam itu enggak hanya 1-2 bahasa yang dikuasainya, tapi sampai 700.000 bahasa. 700.000 bahasa. Hanya saja falamma waqa'a fi akli syajarah sulibal lughat illal arabiyyah. Akan tetapi ketika Nabi Adam ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti ceritanya menyusul. Apa? Makan buah terlarang. Di mana? Di surga. Karena kesalahan itulah suliba jami'ul lughat. Semua bahasa yang pernah dikuasai beliau ditarik lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya, tapi yang tersisa apa? Illal arabiyyah. Yang tersisanya bahasa Arab. Kenapa bahasa Arab? Karena di surga itu penduduk surga bahasanya apa? Bahasa Arab. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita semua ya. Anda kalau dulu alim hafal Al-Quran berapa juz ya, ngaji 5 juz loanya rak karuan. Kok sekarang misalnya
juz 4 kok muntingi kaya ngono Misalnya wal muhsanatu apa yang ayat wala yahillu lakum an tarithun nisaa karuha bulat fal terus apa wala yahillu lakum an tarithun nisaa karuha wala ta'dhuluhunna aku balik malah ngene juz 2 misalnya. Nah, itu kan kenapa bisa sampai seperti itu? Mungkin karena punya kesalahan sama Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, mukjizat loh ini. Mukjizat bisa menguasai seluruh bahasa hanya gara-gara ditakdir oleh Allah makan buah terlarang di surga. Nabi Adam mukjizatnya dikurangi. Apa meneh awak dhewe? Ora nabi rak rasul. Orang nabi rak rasul kok gambleh sisan. Nah, gitu loh. Harus benar-benar konsentrasi, jangan sampai mengotori hati dengan apa maksiat. Falam mastafahu bin nubuwah raddallahu alaihi jami'al lugha. Akan tetapi ketika Allah sudah takdirkan Nabi Adam diangkat menjadi nabi, maka Allah mau tidak mau harus mengembalikan itu mukjizat tadi, bisa menguasai seluruh bahasa. Fakana min mu'jizatihi takallumuhu bi jami'il lughatil mukhtalifah allati yatakallamu biha auladuhu ila yaumil qiyamah. Maka kalau Anda ditanya mukjizatnya Nabi Adam itu apa? Salah satunya adalah mampu berbicara dengan semua bahasa yang mana anak-anaknya yaitu keturunan Nabi Adam daripada bangsa manusia berbicara dengan bahasa tersebut sampai hari kiamat. Makanya Nabi Adam itu nanti mungkin lucu ya, kalau kita ini orang kan 2024 punya tren apa? Tren bahasa yang aneh-aneh, maka beliau nggak heran, beliau saja sudah tahu nanti di akhir kiamat bahasanya kayak apa. Bahasanya kayak apa? Lo gue gampang. Misalnya kalau bahasa lo gue ya bisa beliau, bahasa Betawi yo iso. Karena itu termasuk salah satu mukjizat beliau. Di antara yang dikuasai yang disebutkan di dalam kitab Al-Arabiyah, wal Farisiyah bahasa Persia, Warumiyah bahasa Romawi, Suryaniyah bahasa Suryani, masya Allah. Bahasa Suryani kalau nggak salah bahasanya Bani Israel ya atau Yahudi ya. Wal Yunaniyah, Yunani, Ibrani ya, ini yang bahasa Yahudi Ibrani ya. Wazinjiyah wal Aramiyah wa ghairiha, masya Allah. Jadi kalau ditanya apa mukjizatnya Nabi Adam dalam apa mukjizatnya? Salim dulu. Kalau ditanya apa mukjizatnya Nabi Adam, menguasai semua bahasa dan nama-nama barang-barang sejak zaman dulu sampai nanti ila yaumil qiyamah. Jadi mungkin beliau sudah tahu tuh iPhone tahun 2025 itu keluarnya iPhone berapa. Tahu beliau mungkin ya. Qala ba'dul mufassirin, sebagian orang-orang ahli tafsir bercerita, allamallahu Adam al-fahirfatin minal makasib. Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar mengajari nama-nama barang, bahasa-bahasa para manusia, enggak. Tapi bahkan Allah Subhanahu wa taala mengajari Nabi Adam al-fahirfatin, banyak sekali pekerjaan manusia yang sekarang ini loh. Bukan saya nggak ngomong PNS lah ya. Jadi pekerjaan misalnya al-fallahah apa? Petani, as-sayyad, lalu kemudian pemburu ya. Dan lain-lain itu semuanya dikuasai oleh Nabi Adam. Hokage betul beliau ya. Hokage betul. Tsumma qala ta'ala, lalu kemudian setelah Allah mengajari semua pekerjaan tersebut kepada Nabi Adam. Jadi pekerjaannya macam-macam ya, seperti tadi ya, petani, pelaut, lalu apalagi pemburu binatang, kemudian untuk pandai besi, menjahit. Itu semuanya diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Adam, "Qul li auladika in aradtumud dunya fatlubuha bihadhil huruf wa la tatlubuha bid-dini wa ahkamis syara'i'." Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Adam, "Hei Adam, kamu ngomonglah sama anak-anakmu. Aku kan sudah ngajari kamu berbagai macam pekerjaan yang berpotensi
uang. Yang namanya wong mbut gawe niku apa? Maisah, mencari mata pencaharian hidup. Katakan pada anak-anakmu, keturunanmu itu, wahai anak-anakku, jika kalian pengen kaya, pengen mendapat uang, maka carilah dengan nyambut gawe, carilah dengan bekerja, jangan mencari dunia, jangan mencari kekayaan dengan menjual agama. Waduh, ini repot iki. Gus kaya aku yo kena sik iki. Sing ngomong ngenten iki paling parah ya. Karena biasanya ya di atas panggung, kemudian di majelis seperti ini, biasanya disalami napa? Bisaroh. Setelah disalami bisaroh napa? Hatinya nanti pikir, wah besok ini bisarohnya segini kayaknya. Kan gitu kan? Itu kita beratnya jadi kiai itu di situ. Apa? Semua yang kita ajarkan, yang kita sampaikan kepada masyarakat itu membuat hati kita semakin kotor dengan apa? Dengan tujuan-tujuan duniawi. Allah sendiri sudah ngendikan sama Nabi Adam untuk wasiat untuk kepada siapa? Anak-anaknya. Kalau pengen mencari keuntungan duniawi ya harus nyambut gawe gitu. Jangan gengsi. Misal kamu bisa jual apa? Jual ginjal, fadol, enggak apa-apa. Nah, itu namanya juga pekerjaan kan gitu. Atau misalnya di sini ada eling Mas Bagas berarti eling kambing, jual kambing. Oh, ini wayahe korban, lo waris toh. Lah monggo ndak masalah. Tukang jual kambing tapi nek ngaji Quran, Masya Allah, wis ganteng, kelemis, hafal Quran. Aja dredeg Mas, aku rak ngomong sampean. Cerita wae. Gitu betul, Masya Allah kaya, tapi kayanya bukan dari apa? Bukan dari hasil jual. Qala ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya wa kana Adam harrathan ay zarra'an. Makanya Nabi Adam dulu terkenalnya pekerjaannya apa? Tukang atau petani. Karena beliau punya ilmunya. Wa Nuh najjaron. Sementara Nabi Nuh adalah tukang kayu. Makanya ada kapal. Nah, kapal Nabi Nuh itu. Wa Idris khayyatan. Nabi Idris itu tukang apa? Jahit sampai baju zirah yang dari besi aja bisa dijahit sama beliau. Wa Soleh, Nabi Soleh apa? Tajiron, pedagang, saudagar. Wa Dawud zarradan. Sementara Nabi Dawud adalah orang yang membuat baju zirah perang, pegawai tank, bayangkan aja. Wa Sulaiman kana ya'malu zambil, dan Sulaiman juga bekerja dengan yang namanya az-zambil. Az-zambil itu apa? Wi'aun kabir, wadah yang besar, fi sultanatihi, ketika beliau menjadi raja. Tapi wa ya'kulu min thamanihi wa la ya'kulu min baitil mal. Seorang Nabi Sulaiman, rajanya dunia, seluruh ujung dunia barat sampai dunia timur semua dalam genggaman kekuasaan Nabi Sulaiman. Awan Kinton aja kalau bahasa Dragon Ball, awan dipanggil, hai awan bawa saya pergi. Itu kayak Sunggoku tuh. Nah itu, awan Kinton, ayo bawa sini, saya mau ke negara India sekarang. Itu awan aja nurut sama Nabi Sulaiman. Ngono wae masih bekerja bikin apa? Az-zambil, wadah yang besar. Dan beliau walaupun menjadi raja dunia akan tetapi masih makan dengan hasil jualannya, tidak mengambil sedikit pun daripada baitul mal, kas negara. Masya Allah, aziz ya, mulia. Wa kana Musa wa Syuaib wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alaihima ru'atan. Nabi Musa, Nabi Syuaib, kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah penggembala kambing. Iki dalil kanggo sing dodolan wedhus iki cocok Mas Bagas ya. Wa kana aktsaru amalihi sallallahu alaihi wasallam fil bait al khiyatah. Bahkan dikatakan termasuk pekerjaan yang sering dilakukan oleh kanjeng Nabi di rumah. Nabi loh ya, tapi masih buat gawe apa? Al khiyatah, jahit, urusan menjahit, minimal jahit pakaiannya piyambak. Wa fil hadithi, dan di dalam hadis disebutkan amalul abrari minar rijal al khiyatah wa amalul abrari minan nisa al ghazlu. Sebaik-baik perbuatan orang-orang pilihan daripada
bangsa laki-laki yaitu jahit. Jahit itu kesannya itu pekerjaan siapa? Wanita. Tapi kok ono wong lanang, ada laki-laki yang mau menjahit, pria idaman. Pria idaman. Belajar menjahit sampean ya. Jahit bokongnya kancane. Lalu kemudian kalau wanita, sebaik-baik pekerjaan wanita, yaitu wanita yang mulia, al-ghazlu. Kalau al-ghazl berarti memintal apa? Bulu wol. Memintal bulu wol. Jadi dulu tuh ada al-ghazl, seperti bahasanya yaitu al-Imam al-Ghazali, karena disebutkan orang tuanya adalah pemintal, tukang napa nggih, napa pemintal niku wis ngumpulke napa niku wol untuk dijadikan pakaian. Bon. Lalu kita pindah ke ayat yang selanjutnya. Selesai urusan penciptaan Nabi Adam. Qala ta'ala wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وعلم lan mulang sinten Gusti Allah Adam ing Nabi Adam al asma'a ing arane pira-pira barang, kullaha hiya sekabehane asma. Tsumma arada nuli keri-keri mentokake, ngetokake sinten Gusti Allah ing kullaha hum ing para arada nuli mentokake sinten Allah hum ing al asma'a kullaha alal malaikati ing atase para malaikat. Faqala mongko dawuh sinten Gusti Allah, ambiuni nyeritakno sira kabeh bangsa malaikat ni ing ingsun Allah bi asma'i haula'i kelawan arane mengkono-mengkono saben-saben barang. Ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh para malaikat shadiqina iku padha bener sapa sira kabeh. Alhamdulillah. Nah, lalu setelah Allah Subhanahu wa taala selesai menceritakan tentang apa? Musyawarah ya, tentang iklan, tentang pengumuman kepada para malaikat bahwasanya Allah hendak menciptakan Nabi Adam menjadi khalifah, orang yang menjalankan atau orang yang menegakkan syariat-syariat Allah di muka bumi ini. Lalu kemudian terjadi protes dari bangsa malaikat. Apa yang dilakukan oleh Allah? Allama Adamal asma'a kullaha. Ini ayat selanjutnya. Secara harfiah artinya gini, dan dia Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya, seperti yang kita sampaikan tadi. Kanjeng Nabi Adam tahu nama segala hal. Nama kita juga tahu beliau. Lalu kemudian Allah memperlihatkan barang-barang nama tersebut kepada para malaikat. Lalu kemudian Allah berfirman kepada malaikat, sebutkan kepadaku nama-nama benda ini jika kamu semuanya memang benar dalam protes mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al ulama al asma'u fi qoulihi ta'ala 'allama Adam al asma'a taqtadi al istighraq waqtiranu qawlihi kullaha yujibus syumul. Nah, para ulama mengatakan ini loh, Allah Subhanahu wa taala menggunakan redaksi al-asma di dalam ayat ini. Allama Adamal asma'a. Di dalam bahasa Arab ketika ada kalimat isim diawali dengan al, itu memiliki beberapa faedah. Lah faedahnya al-asma di sini alnya adalah taqtadi al-istighraq, yaitu menyeluruh kepada semua jenisnya. Maka kalau dikatakan allama Adamal asma, Allah mengajarkan nama-nama benda, benda yang dimaksud karena di situ ada alnya, yaitu nama semua benda. Apalagi iqtiranu qawlihi kullaha yujibus syumul. Apalagi di situ dibarengkan dengan kata apa? Kullaha. Dalam bahasa Arab itu taukid kan? Nah, menguatkan. Akhirnya itu artinya yujibus syumul, yaitu memastikan bahwasanya yang dimaksud adalah keseluruhan nama-nama benda.
Fakama 'allamahu asma'al makhluqat 'allamahu asma'al haqqi ta'ala. Kalau Allah mengajarkan kepada Nabi Adam semua nama-nama benda baik di zaman beliau hatta ila yaumil qiyamah, maka juga Allah mengajarkan Nabi Adam apa? Nama-namanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita kaum muslimin memiliki Tuhan yang kita percaya dengan nama sebutan Allah. Tapi apakah Allah namanya cuma satu itu Allah? Bukan. Walillahil asmaul husna. Kan gitu kan? Walillahil asmaul husna. Allah punya asmaul husna. Itu yang kita ketahui 99. Yang lain ada banyak. Bahkan dari bahasa Ibrani Allah punya nama yang lain. Bahasa Suryaninya Allah punya nama yang enggak sama dengan bahasa kita. Kalau enggak salah bahasa Yahudi kalau menyebutkan Allah bukan Allah tapi Yahweh ya, kalau nggak salah ya, betul ya, Yahweh gitu. Itu Allah gitu, Allah ya. Itu jadi Nabi Adam tahu semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulannya apa? Fa idza kana takhsisuhu bi ma'rifati asma'il makhluqat yaqtadi ay yasihha sujudul malaikatu lahu famadzannu bi takhsisihi bi ma'rifati asma'il haqq wa mal ladzi yujibu alaih. Kalau Nabi Adam saja dengan kemukjizatan beliau mengetahui nama semua benda sampai bisa mengalahkan para malaikat dalam hal ini, maka bayangkan bagaimana posisi beliau, bagaimana kemuliaan Nabi Adam yang juga mengetahui nama-namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pastinya lebih kuat untuk harus dihormati. Maka jangan heran, wong hanya karena Nabi Adam tahu nama semua benda, disuruhnya para malaikat sujud kepada Nabi Adam, hormat pada Nabi Adam. Maka bagaimana kalau para malaikat tahu sebenarnya Nabi Adam tahu nama-namanya Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita juga sama dengan orang alim, juga harus ihtiram, harus hormat. Malaikat saja hormat dengan Nabi Adam karena ilmunya, maka bagaimana dengan kita yang bodoh-bodoh nggak mau hormat dengan ilmunya para ulama. Lalu kemudian summa aradahum, setelah kan Nabi Adam diajari berbagai macam nama-nama makhluknya Allah Subhanahu wa taala dan bahkan nama mulianya Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh Allah, summa aradahum. Lalu kemudian benda-benda yang sudah dipelajari namanya oleh Nabi Adam ditampilkan oleh Allah di hadapan para malaikat. Jadi misalnya Nabi Adam diajarkan apa tadi? Al-qus'ah wal qusai. Kanjeng Nabi Adam diwarai oleh Allah diajari nama baskom dan piring misalnya. Maka para malaikat ditampilkan, ini ada piring, ada baskom. Para malaikat itu taunya apa piring dan baskom? Mereka hanya menyebutkan hadza jamadun atau hadza ini adalah barang benda mati gitu aja. Tapi nggak tahu namanya. Makanya ditampilkan oleh Allah, dites para malaikat. Kalau kalian menentang, kalau kalian nggak percaya dengan Adam, coba nih ada barang-barang, coba tsumma aradahum 'alal malaikah. Coba ini ada barang-barang, sebutkan aja namanya satu-satu. Bisa apa enggak kan gitu. Wasa'alahum an asma'iha. Kenapa Allah menanyakan barang-barang tersebut, nama-nama barang tersebut kepada para malaikat? Tabkitan lahum wa idharan li fadli Adam alaihi salam. Tujuannya adalah membungkam para malaikat yang sudah berani protes kepada Allah dan juga memunculkan, memperlihatkan betapa mulianya Nabi Adam di sisi Allah. Di sini diambil kesimpulan, oh ternyata kalau mau jadi orang terhormat bil ilmi, dengan ilmu. Terhormat di sisi siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ilmu itu memang yutlabulillah, harus dicari karena Allah, la lid dunia, bukan untuk duniawi. Nah ini, dan sebabnya Nabi Adam bisa mengalahkan para malaikat juga karena ilmu. Begitu juga nanti kalau sampean berhujjah, lalu kemudian tukaran karo para wong-wong sing pinter-pinter, kasih saja hujjah,
kasih saja ilmu biar mereka tahu bahwasanya ilmu yang Anda sampaikan itu benar. Tapi zaman akhir saya lihat orang ngeyel itu lebih banyak daripada orang sadar. Ya betul itu. Makanya saya kira kalau ada debat-debat apa tuh kayaknya sudah gak masuk lagi dengan zamannya para ulama-ulama dulu. Dulu ulama-ulama itu kalau bertengkar biasa aja. Bahsul Masail itu biasa aja mereka ya. Al-Imam Ar-Rafi'i sebagai guru berbeda pendapat dengan Imam Nawawi yang mana beliau adalah murid. Tapi kalau kumpul ya murid hormat sama guru gitu loh. Murid hormat sama guru, gak malah guruku keliru kabeh dawuhe. Enggak gitu beliau. Enggak gitu. Guruku tolol, enggak ada gitu-gitu. Enggak ada. Di dalam forum musyawarah atau majelis biasa mereka bertukar pikiran, debat dengan dalil kan. Tapi keluar tetap ihtiram. Kalau sekarang enggak debat di medsos dibawa-bawa sampai kehidupannya nyata. Itu goblok tenan ya. Ketemu setan tenan itu. Saya lihat ada beberapa waktu terakhir khususnya debat tentang nasab para sadah Ba'alawi ya, dengan orang-orang yang pro maupun kontra. Itu tolol kabeh rumangsaku. Kenapa? Gontok-gontokan itu ora masuk akal gitu loh. Kenapa yang seperti itu dibesar-besarkan? Ini masalah khilafiyah. Khilaf dari dulu sudah biasa. Masalah musik yang kemarin akhir-akhir Ustadz Adi Hidayat ya, yang mana mengatakan secara hukum itu ulama berbeda pendapat. Itu ada kaum sebelah menyerang Ustadz Adi Hidayat yang sepinter itu. Wah, berani menghalalkan musik, musyrik, kafir. Loh, sejak kapan musik menjadi memusyrikkan orang? Yang memusyrikkan orang ketika ente sembah itu pintu itu yang ada di depan masjid itu, menyembah pintu di depan masjid dan musyrik lah. Ini ilmu eman kalau kita debatkan untuk orang-orang yang tidak mau menerima hak. Wal hikmatu fit ta'lim wal 'ardi wallahu a'lamu bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qutri untha wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nuhdha bil khairi wa nukfa kulla syarr. Rabbana waslih lana kulla syu'un wa aqirra birridha minkal uyun واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من صدر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد ضش الصحب. الحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله.